Halo guys, balik lagi nih di Makan Raja. Mau lanjutin kisah tentang Timur Tengah yang kemarin udah ngebahas tentang Raja Salman. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang 10 novel terbaik di Timur Tengah versi Makan Raja. Apa aja novelnya? Yuk kita kemon. Yang pertama, The American Granddaughter. Ditulis oleh penulis Irak terkenal Inam Kakaki. The American Granddaughter dengan fasih menggambarkan kehancuran yang meluas, baik fisik maupun emosional, perang Irak baru-baru ini melalui mata Zainah, seorang Amerika Irak yang kembali ke tanah airnya sebagai penerjemah bagi tentara Amerika Serikat. Zainah mendapati dirinya terperangkap tidak hanya dalam konflik, tetapi dalam ketegangan yang membangun antara kesetiaannya dengan keluarganya dan pekerjaannya, serta identitas dirinya sebagai Irak dan Amerika. Melalui Zainah, Kakaki menciptakan penggambaran yang tak terlupakan dari trauma dan kehilangan yang disebabkan oleh perang. Untuk novel selanjutnya yang kedua ini, The Art and the Butterfly. Ditulis oleh Muhammad Akhari, The Art and the Butterfly mengisahkan dongeng pemikir progresif Yusef Al-Firsiwi yang bangun pagi untuk menemukan putranya yang satu-satunya, Yasin, yang dia yakini belajar teknik di Paris telah mati sebagai seorang martir di Afghanistan sebagai bagian dari perlawanan Islamis. Karena Imam Yusef dalam cita-cita sekuler dan liberalnya terguncang ke intinya, novel ini mengikuti pencariannya untuk memahami baik putranya dan identitasnya sendiri dalam dunia yang semakin tidak bisa dimengerti. Yang ketiga, Azazel. Ditulis oleh Yusef Zidan. Terletak di abad ke-5 di Mesir dan Suriah pra-Islam. Azazel adalah kisah realisme magis yang luar biasa yang menggambarkan ketegangan antara agama Kristen baru dan kepercayaan pagan yang dihormati waktu. Ketegangan ini diringkas dalam karakter Hippa, seorang biku yang berjuang secara internal antara keyakinannya dan kecenderungan pagannya menuju kecenderungan magis, erotis, dan puitis, yang hanya diperkuat oleh pertemuannya dengan Azazel atau setan yang mempertanyakan semua cita-cita agama dan moral Hippa. Yang keempat, The Dove Necklace. Ditulis oleh Raja Alem. Dalam The Dove Necklace, Raja Alem mengeksplorasi Mekah sebagai ruang agama, sosial, dan budaya yang terletak di persimpangan antara tradisi yang mengakar dalam dan evolusi menuju kebiasaan baru. Dibentuk sebagai cerita detektif langsung, tubuh seorang wanita muda ditemukan di gang dan tetap tidak teridentifikasi, memicu penyelidikan. Novel ini mengeksplorasi kompleksitas kehidupan di kota suci melalui berbagai kisah dan perspektif yang saling bersinggungan. Beberapa nyata dan sebagian dibayangkan. Memicu penyelidikan, novel ini mengeksplorasi kompleksitas kehidupan di kota suci melalui berbagai kisah dan perspektif yang saling bersinggungan. Beberapa nyata dan sebagian dibayangkan. Dikecewakan secara kritis, Kalung The Dove memenangkan hadiah internasional 2011 untuk fiksi bahasa Arab. Frankenstein in Baghdad, Ahmad Sadawi, sebuah penemuan kembali Mary Shelley yang mengganggu dan meyakinkan Frankenstein. Frankenstein di Baghdad menceritakan kisah Hadi Al-Attak yang di tengah perang Irak menjelajahi jalanan untuk bagian tubuh orang-orang yang tewas, menjahit mereka bersama-sama untuk menciptakan makhluk baru yang menakutkan, yang datang untuk hidup dan mulai membalas dendam untuk bagian-bagian dari dirinya yang telah dibunuh. Berani, mengerikan, dan sangat menantang. Frankenstein di Baghdad mengekspos kekerasan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan perang Irak dalam cahaya baru yang provokatif. Keenam, Girls of Riyadh. Ditulis oleh Raja Al-Sanea. Sebuah novel epistem kontemporer yang diceritakan melalui serangkaian email. Gadis-gadis Riyadh menggambarkan kehidupan berpotongan dari 4 teman wanita muda di Arab Saudi
menjelajahi hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Saudi kontemporer. Novel ini menguji ketegangan antara tradisi lama yang ketat dan pengaruh pemikiran modern dan teknologi dalam memberikan kebebasan intelektual dan seksual yang lebih luas kepada wanita. Melalui karyanya, Raja Al-Sanea berusaha memperbaiki stereotip perempuan di Arab Saudi yang menggambarkan karakter yang kuat dan kompleks, yang pencariannya akan cinta dan gairah mencerminkan banyak pahlawan terbesar sastra barat. Buku yang ketujuh, The Hashish Waiter, ditulis oleh Hairi Salabi. Pelayan Hashish menceritakan kisah tentang kejadian di sebuah tempat penampungan populer yang terletak di pusat kota Kairo tahun 1970. Selama masa setelah Perang 6 Hari, 1967, ceritanya berpusat pada Roudi Salim, seorang pelayan yang ramah dan yang bertugas mengisi ulang mangkuk sisa dan interaksi sehari-harinya dengan sekelompok penulis intelektual dan seniman yang berkumpul di ruang kaca. Secara bergiliran, komik dan tragis, novel ini memberikan potret menarik masyarakat Mesir pada saat itu. Kedelapan, The Lady from Tel Aviv. Buku ini ditulis oleh Rabai Al-Mahdud. Wawasan baru yang menantang dan mendalam tentang konflik Israel-Palestina, The Lady dari Tel Aviv, menceritakan kisah Walid Dahman, seorang pengasingan dari kampung halamannya, Gaza, yang pulang ke rumah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dan Dana Ahufa, seorang Israel yang duduk di sampingnya dalam penerbangan kembali ke Tel Aviv. Dialog mereka menghadapi masalah identitas, ingatan budaya, dan kemanusiaan yang sama, serta memeriksa realitas baru dari orang-orang diaspora Palestina. Yang kesembilan, A Land Without Yasmin, ditulis oleh Wajdi Al-Ahdal. Menjelajahi seksualitas, represi, dan objektivitas perempuan dalam masyarakat Yaman kontemporer. Tanah Tanpa Yasmin menggambarkan hilangnya Yasmin, seorang mahasiswi muda yang cantik. Atas pertanyaannya dari keluarga, polisi, tetangga, dan kenalan, gambaran dunia Yasmin mulai terbentuk. Sebuah dunia di mana dia terus-menerus menjadi objek dari tatapan voyeuristik laki-laki. Melalui bahasa erotis yang mengejutkan, Al-Ahdal mengeksplorasi konsekuensi kekerasan dari ketidaksetaraan dan penindasan seksual. Yang terakhir nih, ke-10, The Loved One. Buku yang ditulis oleh Alia Mamdouh, pemenang medali 2004 Naguib Mahfuz untuk sastra Arab. The Loved Ones adalah kisah intim tentang cinta dan tragedi keluarga. Ketika Nader mengetahui ibunya mengalami koma, dia meninggalkan rumahnya di Kanada untuk duduk di samping tempat tidurnya di rumah sakit Paris. Dikelilingi oleh teman-temannya dan simpatisan, Nader dipaksa untuk menghadapi hubungannya yang bermasalah dengan ibunya, datang untuk memahami dirinya sebagai seorang wanita dan juga sosok ibu, serta hubungannya dengan tanah airnya yang dilanda perang Irak. Itu tadi 10 novelnya. Nah, kalau ada yang mau kasih saran atau request novel dari negara mana lagi yang akan kita bahas, boleh tulis di kolom komentar bawah ya. See you! Jangan lupa di follow ya guys akun sosial media kita Makan Raja. Linknya ada di description box di bawah ini nih.